Coba deh, bayangin Anda lagi pegang sebuah penggaris. Anda taruh di atas meja, Anda ukur selembar kertas, terus panjangnya itu tepat 10 sentimeter. Sangat jelas kan? Iya, mutlak. Nggak ada ruang buat perdebatan sama sekali. Benar, 10 sentimeter ya 10 sentimeter. Kita tuh sebagai manusia sangat menyukai kepastian kayak gitu. Misalnya gini, Anda ikut ujian matematika. Jawab semua soal dengan benar, dapat nilai 100. Anda jadi yang terbaik di kelas. Selesai? Karena kepastian itu ngasih rasa aman sih. Otak kita emang dirancang buat nyukai hal-hal yang bisa diukur, dikategorikan, dan gampang diprediksi. Masuk akal. Kita bahkan ngebangun seluruh struktur masyarakat kita di atas asumsi dasar ini. Asumsi kalau ya angka itu nggak pernah bohong. Tapi pertanyaannya, eh, apa yang terjadi pas Anda bawa penggaris itu ke gerbang universitas-universitas paling elit di dunia? Tiba-tiba, penggarisnya melengkung. Melengkung parah. Bener banget, angka 100 yang Anda banggakan tadi, tiba-tiba jadi kabur, jadi irrelevan lagi. Dan dari situ, kita mulai ngelihat sebuah lanskap penilaian yang ternyata sangat gelap, penuh rahasia, dan jauh banget dari kata adil. Sangat jauh. Nah, halo. Selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Saya antusias banget menyapa Anda. Ya, Anda, sang pembelajar yang lagi dengerin kita sekarang. Anda yang selalu haus nyari tahu cara kerja dunia, tapi males kalau harus tenggelam di tumpukan buku teks tebal. Misi kita hari ini, lumayan provokatif nih. Sangat provokatif. Kita bakal ngebongkar habis-habisan apa yang selama ini kita agung-agungkan sebagai sistem meritokrasi. Tepat. Dan sumber materi yang bakal kita bedah hari ini tuh dari sebuah transkrip video YouTube yang sangat analitis dari kanal Predictive History. Judulnya, Secret History #7, Death by Meritocracy. Kematian karena meritokrasi. Argumen utama dari materi ini tuh ngomongin kalau sistem penerimaan universitas elit di Amerika Serikat, Terutama Ivy League ya. ya, beserta konsep meritokrasi yang nempel di sana sebenarnya bukan alat buat ngangkat orang-orang terbaik. Bukan sama sekali. Terus apa dong? Itu justru sebuah mesin yang secara perlahan lagi menghancurkan masyarakat dari dalam. Wow. Oke, tapi sebelum kita masuk terlalu jauh ke lubang kelinci ini, ada satu disclaimer yang sangat penting nih. Kita harus sepakat dulu di awal. Benar, ini penting banget buat ditekankan ke pendengar kita. Jadi gini sang pembelajar, materi yang kita bedah hari ini tuh bakal nyeret banyak banget nama besar di panggung politik Amerika. Dari tokoh sayap kiri kayak Barack Obama. Sampai tokoh sayap kanan kayak Donald Trump dan J.D. Vance. Betul. Dan semuanya dikritik habis-habisan sama si pembuat video. Nah, kami berdua di sini sama sekali tidak mengambil posisi. Kami nggak memihak pandangan politik manapun ya. 100% netral. Tugas kita di sini tuh murni cuma ngupas ide-ide sosiologis dari sumber tersebut secara imparsial. Biar Anda bisa ngelihat gambaran besarnya tanpa bias dari kita. Setuju. Kita ngelihat nama-nama politisi itu cuma sebagai produk dari sebuah sistem. Nah, mungkin Anda yang lagi dengerin mikir, saya kan tinggal ribuan kilometer dari Harvard atau Yale. Kenapa saya harus peduli? Karena ide meritokrasi itu udah diekspor ke seluruh dunia. Keyakinan kalau Anda kerja keras, nilai Anda bagus, pasti Anda sukses. Itu kan ada di mana-mana. Bener. Ide itu ada di meja kerja Anda, di cara bos Anda ngasih penilaian akhir tahun, bahkan di cara Anda maksa anak Anda belajar tiap malam. Jadi, mari kita mulai bedah ini. Mari kita putar waktu jauh ke belakang. Sip. Kita kan sering mikir kalau syarat masuk universitas zaman sekarang, yang ribet banget itu. Yang butuh esai, nilai sempurna, surat rekomendasi, daftar ekstrakurikuler setebal buku. Iya, yang kayak gitu. Kita mikir itu adalah puncak evolusi pendidikan yang ideal kan. Tapi, tunggu sampai kita dengar sejarahnya. Ini yang paling mempesona sekaligus bikin kaget sih. Kalau kita balik ke tahun 1600-an, Harvard itu didirikan sama kaum Puritan Inggris yang lari ke Amerika. Dan tujuannya tuh sederhana banget. Bukan buat riset sains kan? Sama sekali bukan. Tujuan mereka murni cuma mau nyetak pendeta yang bisa baca Alkitab dalam bahasa aslinya. Udah, itu doang. Jauh banget dari kata akademis di zaman modern. Cuma buat nyetak pendeta. Oke, tapi terus zaman berubah, Amerika makin kaya, dan agama pelan-pelan geser dari pusat kehidupan sehari-hari. Nah, masuk abad ke-19 dan awal abad ke-20, kampus-kampus Ivy League ini, kayak Harvard, Yale, Princeton, mereka ganti kulit. Ganti kulit gimana tuh? Mereka bukan lagi tempat suci keagamaan, tapi berubah jadi semacam klub sosial eksklusif. Isinya cuma anak-anak orang kaya Amerika. Oh, tempat buat minum-minum santai, main rugby, atau American football, gitu ya? Persis! Dan yang paling krusial,
tempat buat ngebangun koneksi sama sesama anak orang kaya lainnya. Jaringan elit lah. Tapi pesta mereka nggak bertahan lama kan? Karena revolusi industri tiba-tiba meledak. Bener banget. Tiba-tiba negara butuh insinyur, butuh ahli kimia, pakar pertanian buat ngebangun infrastruktur skala besar. Dan kampus elit ini nggak punya orang-orang itu. Nggak punya, makanya universitas negeri raksasa kayak Texas A&M mulai berdiri. Terus universitas riset yang niru model Jerman kayak Universitas Chicago sama Johns Hopkins juga bermunculan. Mereka fokus murni di sains. Nah, ini titik kritisnya nih. Orang-orang jenius, inovator yang benar-benar mau ngubah dunia, milih pergi ke universitas riset itu kan? Iya, mereka berbondong-bondong ke sana. Dan Harvard tiba-tiba ngelihat sekeliling terus mereka panik. Panik gimana? Ya bayangin aja, kampus mereka isinya cuma anak orang kaya yang jago pesta tapi nggak nemuin inovasi apa-apa. Mereka sadar dong, oh uang aja nggak cukup buat mertahanin kekuasaan. Kita butuh orang pinter. Oke, mari kita bedah ini. Buat narik orang-orang pinter itu, mereka bikin eksperimen besar. Mereka ngadopsi tes yang namanya SAT. Betul. Awalnya tes SAT ini tuh fungsinya kayak program beasiswa buat nyari permata tersembunyi. Maksudnya anak-anak super cerdas dari keluarga biasa-biasa aja di seluruh pelosok Amerika buat ditarik ke Harvard? Persis! Biar reputasi akademis kampusnya naik lagi. Tunggu. Di bagian ini saya agak bingung pas baca sumbernya. Kalau tes SAT berhasil bawa anak jenius ke Harvard, bukankah itu berarti sistem meritokrasi murni yang pakai angka ini berhasil? Secara akademis, iya. Terus, kenapa mereka sekarang malah pakai sistem penerimaan holistik yang ribet itu? Yang tiba-tiba nilai kepribadian dan karakter? Karena angka murni itu bawa masalah besar buat petinggi kampus waktu itu. Anak-anak orang kaya lama yang biasanya masuk gampang cuma modal nama keluarga, tiba-tiba mulai tersingkir. Wah, digeser sama siapa tuh? Digeser sama kelompok minoritas yang otak akademisnya jauh lebih superior. Awalnya waktu itu pelajar Yahudi, dan di era modern, pelajar Asia. Oh wow. Hegemoni kelompok elit lama jadi terancam banget. Anak-anak konglomerat ini kalah saing secara nilai. Oh, saya paham sekarang. Berarti sistem penerimaan holistik yang wajibin esai panjang, ngelihat pengalaman hidup, atau surat rekomendasi buat nilai karakter itu? Itu cuma akal-akalan. Iya. Awalnya bukan buat nyari siswa yang seimbang kan? Itu ibarat bouncer atau penjaga pintu berbadan gede di klub malam eksklusif. Tugas mereka tuh murni cuma nyari-nyari alasan subjektif buat nolak tamu yang wajahnya nggak mereka suka, walaupun bajunya udah rapi. Analogi penjaga pintu itu akurat banget. Menurut materi kita, konsep menilai karakter ini emang sengaja diciptakan sebagai senjata penyaring. Berarti kalau ada pelamar minoritas nilainya 100, Kampus bisa dengan santai nolak dia. Mereka tinggal bilang, secara akademis dia luar biasa sih, tapi karakternya kurang cocok sama semangat kepemimpinan di kampus kita. jahat banget. Itu manipulatif luar biasa. Memang. Dan itu melegalkan dua hal yang sangat berbahaya buat institusi. Kerahasiaan dan kebebasan mutlak. Mereka nggak usah repot-repot ngejelasin ke publik kenapa seseorang ditolak. Nah, ini bawa kita ke eksperimen pikiran yang sangat menarik dari videonya. Kalau nilai murni udah bukan penentu utama, terus apa yang sebenarnya dicari sama Ivy League ini? Coba deh kita mainin eksperimennya. Oke, bayangin kita lagi duduk di meja panitia penerimaan mahasiswa baru Harvard. Ada 4 dokumen pelamar. 1. Jenius matematika tingkat dewa, pemenang Olimpiade Internasional. Oke, jenius. 2. Kapten tim basket paling jago senasional. 3. Siswa yang nilainya biasa-biasa aja, tapi kakek dan bapaknya lulusan Harvard alias generasi legacy, yang keluarganya rajin nyumbang uang. Dan yang keempat, Yang keempat, siswa dengan nilai pas-pasan juga, tapi punya ambisi gila yang benar-benar liar dan gak terduga. Nah, dari 4 ini, siapa yang langsung dikasih karpet merah? tanpa mikir dua kali, pelamar generasi ketiga atau legacy itu yang masuk duluan. Karena uang ya? Benar. Mereka itu fondasi finansial institusi, investasi paling aman. Atlet basket juga punya tempat khusus. Tapi tahu nggak siapa yang sering dibuang ke tempat sampah? Jangan bilang si jenius matematika, Justru dia yang paling gampang disingkirkan. tapi kenapa? Dia kan jenius dengan nilai sempurna. Karena universitas elit mandang anak-anak jenius ini terlalu gampang ditebak. Mereka masuk, mereka lulus, mungkin jadi profesor yang hebat atau dokter spesialis. Hidup mereka bakal tenang, makmur, dan membosankan. Membosankan buat institusi. Persis. Gila. Nah,
Disinilah si pembuat video ngelontarin argumen yang bikin saya mikir keras. Dia bilang Harvard itu beroperasinya nggak kayak lembaga pendidikan lagi, tapi persis kayak firma modal Ventura, alias venture capital di Silicon Valley. Analogi yang sangat brilian dari sumber kita. Mari kita uji analogi ini. Misalnya, saya datang ke firma modal Ventura, bawa rencana bisnis buka restoran. Semuanya jelas, operasional aman, dijamin untung $500.000 setahun. Aman banget kan? Sangat aman. Terus lawannya apa? Lawannya, ada orang bawa ide bikin aplikasi AI yang konsepnya liar, gila, hampir nggak masuk akal. Tapi kalau kebetulan berhasil, nilainya bisa $10 miliar. Nah, firma modal Ventura milih yang mana? Yang restoran aman atau aplikasi gila? Pasti milih aplikasi yang gila itu. Soalnya firma modal Ventura itu hidup dari yang namanya hukum distribusi eksponensial. Maksudnya gimana tuh? 190 startup yang mereka danai itu bangkrut total. Nggak masalah, mereka cuma butuh 10 yang meledak jadi raksasa dunia yang nguasain pasar. Oh, wow. Dan universitas elit ngelihat mahasiswanya kayak gitu juga? Tepat, mereka sengaja nyari pengambil risiko ekstrim, dapat 10 alumni yang nanti jadi presiden Amerika Serikat atau jadi miliarder teknologi pembawa disrupsi, itu ngasih mereka nilai merek, kekuasaan, dan prestis yang uang berapapun nggak bisa beli. Gila ya. Tapi, ini bikin saya penasaran. Gimana cara staf administrasi kampus ngidentifikasi si pengambil risiko ekstrim ini dari sekumpulan anak SMA yang umurnya baru 17 atau 18 tahun? Jawaban dari pembuat videonya ini benar-benar gelap sih. Gimana tuh? Dia menceritakan pengalamannya sendiri waktu diterima di Universitas Yale. Dia ngaku secara belak-belakan kalau nilainya tuh nggak spesial. Tes SAT-nya juga standar aja. Terus kenapa dia bisa masuk Yale? Karena esai aplikasinya nunjukin ciri-ciri yang secara psikologis cukup mengkhawatirkan. Dia sendiri menyebutnya sebagai indikasi dissociative personality disorder atau gangguan kepribadian disosiatif. Tunggu-tunggu. Dia nulis apa di esainya? Dia memproyeksikan dirinya sebagai anak imigran miskin yang sangat putus asa. Dia berani ngelanggar aturan dengan pindah dari sekolah miskin ke sekolah kaya demi ambisinya. Sangat transgresif. Dan yang paling ditekankan, dia memancarkan rasa insecurity atau ketidakamanan yang sangat dalam dan kronis. Bentar deh. Anda serius bilang kalau institusi sekelas Yale justru sengaja nyari anak-anak yang punya trauma atau ketidakstabilan psikologis? Bukannya sekolah tuh harusnya nyari anak yang mentalnya sehat dan siap belajar? Nah, kalau tujuan institusinya adalah pendidikan murni, Anda benar. Tapi Kalau tujuannya mencetak monster penguasa dunia? betul. Kalau tujuannya mencetak pengambil resiko yang nggak kenal henti, trauma itu bahan bakar yang jauh lebih efektif daripada kebahagiaan. Oh, saya mulai paham. Karena kalau orang udah sehat emosionalnya, mereka bakal berhenti ambisius di titik tertentu. Persis. Orang yang merasa cukup sama dirinya sendiri, kalau udah dapat gaji bagus, rumah nyaman, keluarga bahagia, ya mereka bakal santai, berhenti berkompetisi. Tapi universitas elit nggak mau itu. Mereka mau orang yang nggak pernah puas. Iya, mereka butuh orang dengan lubang hitam di dadanya. Rasa tidak aman yang bikin orang itu mikir, saya tuh nggak berharga kecuali saya terus naklukin dunia. $1 juta nggak cukup, harus 1 miliar. Jadi anggota dewan nggak cukup, harus jadi presiden. Merinding sih dengarnya. Dan di video itu dikasih contoh nyata yang ekstrim banget buat ngebuktiin poin ini. Si Johnny Kim. Iya, Johnny Kim. CV-nya rasanya nggak masuk akal buat manusia biasa. Beneran nggak masuk akal. Mantan pasukan elit Navy SEAL, lulusan kedokteran Harvard, dan sekarang jadi astronot NASA. Kayak pahlawan super. Tapi sumber kita nyorot sisi gelap yang media sering tutup-tutupin kan? Iya, media suka membingkai itu sebagai dongeng inspiratif kemenangan melawan nasib. Padahal Johnny Kim ini punya masa kecil yang luar biasa traumatis. Ayahnya yang sering menyiksa keluarga akhirnya ditembak mati sama polisi tepat di depan matanya sendiri. Ya Tuhan, terus kampus elit ini ngelihat itu sebagai apa? Sistem meritokrasi dengan dinginnya mendeteksi kalau trauma sebesar itu bakal ngasilin daya dorong yang tanpa batas. Traumanya dieksploitasi dan diubah jadi mesin pencetak prestasi demi prestasi yang di luar nalar. Dan kalau anak-anak yang penuh trauma ini udah berhasil masuk ke gerbang Ivy League, apakah siksaan psikologisnya selesai? Tentu tidak. Kehidupan kampus elit itu bukan surga buat belajar. Pembuat video nyamain ekosistem di sana kayak film The Hunger Games. Kompetisi mati-matian ya? Benar.
Sebuah arena gladiator tanpa henti. Di kelas, saling sikut buat narik perhatian profesor. Di luar kelas, mereka harus bersaing gila-gilaan buat masuk ke masyarakat rahasia atau secret societies kayak Skull and Bones. Itu parah banget sih. Tapi anak-anak ini bisa sampai di titik itu pasti ada prosesnya dong. Nggak mungkin tiba-tiba pas umur 18 mereka jadi kompetitif secara toksik gitu. Akar masalahnya udah dipupuk sejak lama, biasanya dari rumah, lewat pengkondisian orang tua yang ngasih apa yang disebut cinta bersyarat. Oh, maksudnya kasih sayang yang ada harganya. Iya, orang tua kadang secara nggak sadar ngajarin kalau anak itu baru disayang dan dibanggain kalau dapat nilai A atau menang lomba. Jadi anak-anak ini ngorbanin kesejahteraan emosional mereka cuma demi performa ya, demi dicintai. Bener banget. Nah, kalau kita tarik ini ke gambaran besarnya, Iya, coba kita mikir secara makro sekarang. Kalau Anda ngumpulin ribuan anak muda cerdas, yang trauma, disetir sama insecurity yang parah, dan obsesif sama kompetisi, terus 10 atau 20 tahun kemudian, orang-orang ini duduk di posisi paling berkuasa di satu negara. Mengontrol ekonomi, mengontrol hukum, militer, apa yang bakal terjadi sama masyarakat di negara itu? ini konsekuensi sosiologis yang sangat fatal dari meritokrasi. Arsitek sistem ini, kayak James B. Conant yang dulu jadi presiden Harvard dan Henry Chauncey yang bikin tes SAT, mereka sukses bikin infrastruktur yang memusatkan kekuasaan di segelintir institusi aja. Buktinya uang kapus mereka gila-gilaan ya? Iya, dana abadi atau endowment Harvard aja sekarang bengkak sampai lebih dari 40 miliar dolar. Dan lulusannya memonopoli segalanya. Hakim Mahkamah Agung, General Militer, sampai CEO perusahaan Fortune 500, semuanya diisi orang-orang dari circle ini. Dan yang bikin ngeri, karena mereka ngerasa udah ngelewatin ujian seleksi yang katanya objektif, para elit ini ngerasa mereka pantas ada di puncak, purely karena kepintaran dan kerja keras mereka sendiri. Mereka jadi buta sama monopoli yang mereka pegang. Dampaknya ke rakyat biasa gimana? Sangat terukur. Ketimpangan sosial melonjak drastis. Kalau kita pakai indikator koefisien gini, yang mana itu ngukur jurang antara si kaya dan si miskin, Angkanya makin buruk ya di bawah sistem ini. sangat buruk. Mobilitas sosial seakan mati. Secara historis, ini pertama kalinya generasi muda diproyeksikan bakal lebih miskin dan punya utang lebih banyak dibanding generasi orang tuanya. Dan kompetisi ini diubah jadi zero-sum game. Buat sang pembelajar yang mungkin belum familiar, zero-sum game itu situasi di mana kalau saya mau menang, satu-satunya cara adalah bikin Anda kalah. Nggak ada ceritanya kita menang bareng, kursi di Harvard itu terbatas, kalau saya diterima, anak Anda pasti ditolak. Betul, dan kompetisi semacam ini memakan korban jiwa secara harfiah loh, terlihat dari angka krisis depresi remaja yang meroket tajam. Terus apa imbasnya pas para elit yang hidup dalam gelembung zero-sum ini merancang kebijakan publik negara? Kebijakan mereka seringkali kehilangan empati. Ini argumen kunci dari sumber kita. Meritokrasi pada akhirnya memicu krisis politik besar yang bikin sayap kiri dan sayap kanan bentrok tajam di era modern. Ini nyambung ke krisis keuangan global tahun 2008 yang dibahas di video ya? Iya, pemerintahan Obama waktu itu kan naik dengan janji manis soal harapan dan perubahan. Tapi kabinetnya malah diisi lulusan elit Ivy League yang sebenarnya ikut nyiptain krisis itu. Tokoh-tokoh kayak Larry Summers dan Tim Geithner. Terus membuat videonya ngeritik tajam banget di bagian ini. Mereka milih buat nyelamatin bank-bank raksasa di Wall Street pakai uang negara, tapi ngebiarin jutaan rakyat biasa kehilangan rumah mereka karena disita. Alasan para elit waktu itu adalah buat mencegah moral hazard. Sebentar, moral hazard ini maksudnya gimana secara sederhana? Elit ini berargumen gini, kalau pemerintah menolong rakyat miskin yang nggak sanggup bayar cicilan rumah, rakyat itu nggak akan pernah belajar dari kesalahannya. Mereka bakal ngulangin kesalahan finansial yang sama. Hahaha, ironis banget. Tolong dikasih bailout. Para elit cuma melindungi kelas sosial mereka sendiri. Ketidakadilan dan kemunafikan ini yang nyulut amarah publik kan? Dan ditambah lagi, elit politik ini kadang secara terbuka meremehkan masyarakat yang ada di luar gelembung mereka. Sumber materi kita ngasih contoh momen tahun 2011 waktu Obama secara terbuka mengejek Donald Trump. Menurut pembuat video, arogansi kaum meritokratis inilah yang jadi bensin buat gelombang populisme kemarahan publik, yang akhirnya ngebawa Trump beneran naik ke tampuk kekuasaan. Tapi, ini nggak cuma nyerang satu pihak kan?
Tokoh populis kanan juga dikritik di videonya. Bener banget. J.D. Vance, yang juga lulusan sekolah hukum elit Yale, dikritik sama tajamnya. Video itu narik kesimpulan kalau dari spektrum Obama sampai Vance, sistem meritokrasi seringkali cuma menghasilkan robot-robot tanpa jiwa. Wow, robot tanpa jiwa. Maksudnya, mereka cerdas tapi nggak punya kompas moral yang kuat. Persis. Mereka jadi kayak kalkulator berjalan. Cuma ngomong apapun yang publik pengen dengar demi nambah pencapaian dan menangin pemilu. Sekali lagi ya, buat sang pembelajar, kami berdua di sini cuma ngelaporin argumen dari video tersebut. Kami nggak ngedukung atau nyerang kandidat politik manapun. Benar, kita fokus di kerusakan sistemnya. Jadi kalau dirangkum, sistem ini milih orang-orang yang digerakkan sama trauma, terobsesi pencapaian, ditaruh di puncak kekuasaan, dan akhirnya kebijakan yang mereka bikin cuma nyerminin insting langsungan hidup mereka sendiri, bukan empati buat orang banyak. Mendengar realitas kayak gini emang bikin kerasa sesak dan putus asa sih. Banget. Terus pertanyaannya, gimana caranya kita melepaskan diri dari sistem yang beracun ini? Gimana caranya sang pembelajar yang dengerin ini bisa keluar dari gelembung itu? Kita harus paham dulu gimana pikiran kita beroperasi secara psikologis. Ada dua mode motivasi utama. Pertama, mode altruistik. Ini sisi baik kita ya. Betul, sisi diri kita yang tulus, yang fokus ke koneksi sesama manusia, cinta, kreativitas murni, dan pengen nyari tahu sesuatu tanpa pamrih. Terus yang kedua, mode utilitarian. Otak reptil kita, buat bertahan hidup. Iya, mode bertahan hidup, pertarungan buat ngamanin makanan, uang, dan ngejar status sosial. Dan sistem meritokrasi ini maksa anak-anak muda ngalamin disonansi kognitif yang gila-gilaan kan? Mereka dipaksa harus memalsukan dua mode ini di waktu yang sama. Mengklaim kalau panggilan jiwa Anda tuh buat nyelamatin penyu di laut dan mengentaskan kemiskinan. Padahal mode utilitarian di otak Anda teriak, tulis apa aja kayak yang penting gue diterima masuk biar nanti bisa kerja di bank investasi dan gajinya gede. Pemalsuan yang konstan. Dan pemalsuan terus-menerus ini ngehancurin proses alami kita belajar ya. Sangat ngehancurin. Padahal proses pembelajaran sejati, entah itu anak balita yang baru belajar jalan, sampai ilmuwan yang mecahin rumus fisika kuantum, siklusnya selalu sama. Siklus sehatnya gimana tuh? Dimulai dari pikiran yang terbuka. Terus Anda mencoba. Habis itu Anda pasti ngelakuin kesalahan. Nah, dari kesalahan itu Anda berefleksi. Refleksi menumbuhkan ketangguhan atau resilience, dan dari situlah pemahaman yang asli baru lahir. Tapi coba deh lihat sistem sekolah kita sekarang. Di mana ruang buat salah? Nggak ada. Pernah nggak Anda yang lagi dengerin merasa takut banget nyoba hobi baru atau ngajuin ide liar di kantor cuma gara-gara takut nggak langsung kelihatan sempurna? Meritokrasi nyebunuh ruang buat gagal itu. Bener banget, satu nilai C nyelip di transkrip Anda, IPK cacat permanen. Dan kalau IPK cacat, peluang masuk institusi elit atau perusahaan idaman langsung tertutup. Jadi tanpa kegagalan, nggak ada refleksi. Tanpa refleksi, mental jadi rapuh. Nah, ini titik balik atau momen pencerahan dari si pembuat video. Dia cerita setelah dia mati-matian masuk dan akhirnya lulus dari institusi sekelas Yale, di kehidupan nyata pas umur 20-an, dia malah ngalamin kegagalan total. Realitas itu keras ya. Nggak ada penggaris pasti di dunia nyata. Persis, transisinya brutal banget buat dia. Dia sampai jatuh ke depresi yang parah, nyaris bunuh diri, dan ngabisin waktunya cuma ngurung diri main game di rumah orang tuanya. Kenapa bisa sampai hancur gitu? Padahal dia lulusan Yale loh. Karena kampus elitnya udah ngubah dia jadi individu yang arogan, picik, murni utilitarian. Dia sama sekali nggak punya otot mental buat nerima penolakan di dunia nyata. Terus solusi yang dia tawarin apa dong buat kita semua? Solusinya paradoks, tapi masuk akal. Secara sadar dan sengaja, kita harus merangkul kegagalan itu kembali. Kecuali kalau Anda lahir di keluarga ultra kaya yang punya jaring pengaman finansial tak terbatas, mending berhenti deh. Mengorbankan kewarasan cuma demi ngejar ilusi kesempurnaan meritokratis malah bakal ngehancurin masa depan Anda sendiri. Jadikan pembelajaran sejati sebagai kompas ya, walaupun berantakan dan nggak linier. Betul, penuh kesalahan itu wajar. Wah, ini obrolan yang benar-benar mendalam. Mari kita tarik benang merahnya. Konsep meritokrasi yang selama ini selalu diagung-agungkan sebagai puncak keadilan sosial. Ternyata pas kita zoom sampai ke tingkat elitnya, lebih mirip mesin penyaring yang mengeksploitasi trauma.
Sebuah mesin yang dirancang khusus buat mendeteksi individu ambisius yang secara psikologis ngerasa nggak aman sama dirinya sendiri. Lalu mereka diubah jadi pelayan buat menjaga kelangsungan institusi raksasa. Dan efek riaknya membanjiri seluruh masyarakat. Nyiptain generasi pekerja dan pelajar yang capek secara kronis, gampang cemas, dan kehilangan makna sejati dari kenapa sih mereka repot-repot belajar atau kerja keras. Jadi, buat sang pembelajar, pelajaran praktisnya adalah jangan pernah biarin nilai metrik, angka performa di kantor, IPK anak Anda, atau rentetan gelar di belakang nama mendikte harga diri Anda. Setuju, pembelajarannya otentik itu kotor. Penuh sama eksperimen yang kadang gagalnya memalukan. Dan yang paling penting, kita tuh butuh waktu luang yang tenang cuma buat melamun dan berefleksi. Hal-hal fundamental kayak gitu nggak akan pernah bisa diukur pakai ujian standar apapun. Lepasin aja tekanan buat selalu ada di puncak piramida. Berhenti maksa diri masuk ke cetakan yang emang sengaja dibikin supaya Anda lari di atas treadmill yang nggak ada garis finishnya. 100% setuju. Tadi di awal banget, saya ngajak Anda ngebayangin sebuah penggaris. Kita kan selalu suka sama ukuran yang mutlak. Tapi setelah kita bongkar bareng-bareng betapa melengkung dan manipulatifnya penggaris meritokrasi ini, saya pengen ninggalin satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Silahkan. Kalau sistem elit ini emang sengaja ngebentuk ekosistem yang bikin kita selalu merasa kurang, maksa kita ngejar pencapaian terus-terusan cuma buat nutupin rasa insecurity, lalu gimana kalau tindakan perlawanan yang paling radikal dan revolusioner di dunia saat ini bukanlah menjadi miliarder, bukan jadi CEO raksasa, atau jadi presiden? Gimana kalau pemberontakan terbesar yang bisa Anda lakuin adalah dengan membuang penggaris itu sama sekali? Berani merasa cukup, berani merasa bahagia saat ini juga, dan dengan bangga ngejalanin kehidupan yang dari luar mungkin kelihatan biasa-biasa aja, tapi di dalamnya penuh empati, kedamaian, dan makna sejati bareng komunitas Anda. Terima kasih udah nemenin kita menyelami lautan ide yang lumayan berat tapi sangat membuka mata ini. Teruslah berani mencoba, jangan takut berbuat salah, dan sampai jumpa di sesi eksplorasi mendalam kita yang berikutnya.